mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, 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 memenuhi hidupku. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore dan selamat bersekutu bagi saudara-saudari yang ada di tempat ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat bersekutu bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan lewat radio, video, internet dimanapun Anda berada. Baik dalam negeri maupun luar negeri, kami mengucapkan selamat sore dan selamat bersekutu lewat ibadah pada sore hari ini. Puji Tuhan. Dan untuk memulai ibadah pada sore hari ini, kita menyanyikan pujian dari nyanyian rohani 201. Nyanyian rohani 201. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Dari tata Allah Bapa. Mengalir, 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 dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Biar lewat ibadah pada sore hari ini, kita memohonkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan mencurahkan kasih karunia di tengah-tengah kita. Sehingga lewat ibadah pada sore ini kita dapat merasakan jamahan Tuhan, ularan tangan Tuhan untuk menolong dan mengangkatkan kehidupan kita. Bersama-sama saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan pujian ini. Dan pada kornya saya serahkan doa pembukaan kepada Bapak Gembala. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari Allah Bapa. Mengalir, 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 mengalir memenuhi hidup, memenuhi hidup. Syukur kita mengangkat tas. Mengalir kasih dari tempat. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, membawa damai di hatiku. Haleluya.
terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami masih bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini. Terima kasih semua hanya karena kemurahan, kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini, Engkau sedang mencurahkan kasih-Mu kepada kami untuk menutupi dosa-dosa kami, untuk menutupi segala kekurangan kami, untuk mengangkat kami dari kegagalan-kegagalan, untuk menolong kami, untuk melakukan segala sesuatu bagi kami, bahkan untuk menyempurnakan kami semua. Terima kasih, kami serahkan ibadah pelayanan dalam tangan kemurahan-Mu, biar urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua, mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, baik yang ada di manapun juga Tuhan, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, di manapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih, terima kasih. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami, mengadakan mujizat di tengah kami. Jangan ibadah kering tanpa arti. Tuhan tolong saudara-saudara dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan, semua saluran internet lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Kita masih beri kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah untuk itu kita akan tetap nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 24. Nyanyian rohani 24. Ku bersyukur padamu. Lagi saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan tetap nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Ku bersyukur padamu Tuhan.
biar bumi bergoyang, bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoyang. Bukan tetap setia, pedang terus janjimu Tuhanku. Dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan tetap nyanyikan pujian kita dari nyanyian rohani 345. Yesus ajaib, Tuhanku ya ajaib. Berubah kasihnya, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Lagi Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Berubah kasihnya, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Puji Tuhan, kita akan tetap nyanyikan pujian kita dari Pesalo 114, Pesalo nomor 114, permohonanku. Sertakan kami lihat Tuhan dalam pembentukan tubuh kami cepat, jangan sampai tinggal dan tinggal. Ajak selalu dengar-dengaran, selalu dengar-dengaran contoh teladanmu ya Tuhan, rendah hati dan tak suka melawan. Ajarku selalu dengar-dengaran, ajarku selalu dengar-dengaran contoh teladanmu ya Tuhan, rendah hati dan tak suka melawan. Tunduk paksa itulah yang berkenan. Biarlah pujian yang kita nyanyikan pada sore hari ini, permohonanku. Biarlah kita memohon kepada Tuhan, yaitu kita memiliki hati yang taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Sekalipun kita di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya, yakinlah apabila kita mau taat dengar-dengaran, maka urusan hidup mati kita di tangan Tuhan. Kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tetap nyanyikan pujian ini. Ayat yang kedua, ajarku selalu dengar-dengaran. Ajarku selalu dengar-dengaran padamu ya Tuhan, yang hati yang tak suka melawan. Ajarku selalu dengar-dengaran, selalu dengar-dengaran contoh teladanmu ya Tuhan, rendah hati dan tak suka melawan. Bangsa itulah yang berkenan. Ajarku selalu dengar-dengaran contoh teladanmu ya Tuhan, rendah hati dan tak suka melawan. Bangsa itulah yang berkenan. Ajarku selalu dengar-dengaran contoh teladanmu ya Tuhan,
setia, tak suka melawan. Tunduk patuh itulah yang berkenan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan tetap nyanyikan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 33. Nyanyian tambahan nomor 33. Hati sebagai hamba. Inilah yang kupunya, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam doa dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang taat dan setia padamu Bapa, kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan tetap nyanyikan pujian kita, yaitu dari tambahan Anugerah Terindah. Kita belajar lagu baru, Anugerah Terindah. Kau tahu hatiku, kau tahu rinduku, kau tahu harapku, kau tahu cintaku hanya kepadamu dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempersonanku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Kau terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempersonanku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Pada kesempatan sore hari ini saya memberikan kesempatan bagi saudara-saudari yang ingin menciptakan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Waktu dan tempat saya sediakan di tempat ini. Dan kita akan tetap nyanyikan pujian ini, Anugerah Terindah.
padamu. Kesempatan sore hari ini saya ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berlaku dalam kehidupan saya, di mana saya harus belajar untuk taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sekalipun rasanya berat bagi daging, sekalipun rasanya bagi daging harus ada yang dikorbankan. Tetapi ketika saya belajar untuk mau taat dengar-dengaran, Tuhan membuka semuanya dan rasanya indah dan rasanya damai dan ada rasanya tenang. Yang menjadi pergumulan saya, terutama untuk dalam pekerjaan di kantor, ada sesuatu hal yang kurang beres menurut saya, menurut pandangan saya secara daging. Karena di perusahaan merupakan perusahaan distributor, yaitu dari Cina, di mana mengimpor mesin-mesin, terutama untuk genset, kemudian mesin-mesin besar ya menurut saya. Dan ada beberapa salah satu unit yang menurut saya rasanya tidak benar. Artinya biasanya kalau di unit itu ada namanya sertifikat ya, sertifikat yang dimana mengidentifikasikan atau menunjukkan identitas dari barang tersebut. Nah, yang membuat saya menjadi khawatir karena antara sertifikat dan di fisik barang itu tidak sesuai, terutama untuk masalah nomor. Untuk masalah nomor, akhirnya saya laporkan kepada pimpinan, ini kurang beres. Akhirnya saya langsung sampaikan kepada pimpinan, Pak, ini gimana Pak? Soalnya saya lihat antara sertifikat kok sama yang ada di unit kok tidak cocok semua. Ini gimana ini Pak? Terus bosnya bilang sama saya, sudah Yoga, nanti kita ini aja ngedit. Terus ganti, di situ kan ada CCS yang tidak boleh dirubah. Waduh, saya bilang gimana ini? Saya bilang, waduh, saya sudah tidak, artinya sudah tidak mulai dengar-dengaran, sudah mulai tidak benar ini. Akhirnya saya ragu dan bimbang. Akhirnya saya harus menghadap Bapak Gembala sebagai orang tua rohani saya, supaya saya bisa mengambil satu langkah lagi sehingga saya bisa benar. Akhirnya malam waktu itu doa di hari Senin saya menghadap Pak Wi ini gimana kasus saya seperti gini. Cuma satu hal Pak bilang, kamu sampaikan aja kepada pimpinan. Waduh, saya rasanya kalau saya sampaikan dalam hati saya, kedagingan saya, waduh, saya harus kalau saya dimarahin, kalau saya lepas jabatan, mulai sudah pikiran manusia mulai muncul. Saya berpikir, saya gimana Tuhan, saya kalau tidak dengar-dengaran, saya tidak melakukan firman Tuhan, saya tidak damai, saya tidak benar. Akhirnya saya bergumul, Tuhan kasih waktu saya untuk saya ambil puasa dulu. Sehingga apa yang saya lakukan semuanya bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Akhirnya saya ambil waktu puasa. Saya rencananya pengen ketemu sama pimpinan. Biasanya pimpinan ada sewaktu-waktu main ke gudang lihat kondisi di lapangan. Tapi tidak datang kunjung juga datang. Akhirnya saya gimana ini? Akhirnya sudah sampai satu tindakan. Saya di kantor biasanya ada istilahnya SMS ya. Tapi SMS-nya antar kantor aja. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya ngomong pelan-pelan, Pak,
ini gimana Pak masalah kasus yang 1 unit ini? Apakah nanti tidak bahaya kalau ke depannya? Soalnya ini kan kita kan ngedit. Terus pimpinan bilang, udah tidak apa-apa aja. Udah tidak apa-apa juga, ini biar nanti saya ngatur gitu. Akhirnya ya sudah, saya terserah, nanti saya lepas tangan. Jadi saya sudah kasih tahu, ternyata ini sudah tidak benar. Akhirnya di mana apa yang saya rasa menjadi beban dalam kehidupan saya, dimarah, entah takutnya nanti jabatan yang saya pikir saya harus lepas. Tetapi rasanya ketika saya ngomong seperti itu, rasanya saya lega sekali. Yang penting saya sudah sampaikan, biar itu keputusan pimpinan, tanggung jawab pimpinan. Dari sini saya belajar, ketika kita mau taat kepada firman Tuhan, sekalipun rasanya berat bagi daging, sekalipun mata melihat rasanya tidak mungkin, tetapi apabila kita mau taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan sekalipun berat, pasti Tuhan menolong dan Tuhan tidak pernah menipu. Ini mungkin saya saksikan sehingga menjadi kekuatan bagi kita semua, sekalipun kita masih di dalam dunia ini, asalkan kita mau taat hidup dengar, pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Segala kepujian dan hormat, hanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan tetap nyanyikan pujian Hati Hamba dari nyanyian tambahan nomor 33. Hati Hamba. Kita membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Dan pada kesempatan ini saya memberikan vokal grup untuk memberikan pujian bagi nama Tuhan. Dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Tiba saat pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekeras apapun firman Tuhan yang kita dengar, rasanya berat bagi daging kita, rasanya mustahil, rasanya mata melihat tidak mungkin. Asalkan kita mau taat dengar-dengaran, mau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menipu kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama-sama saya mengundang kita semua bangkit berdiri, dan pada kornya saya serahkan pelayanan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu mampu mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Engkau mampu memulihkan kami, mengangkat kami, menolong kami, menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya bukakanlah firman-Mu bagi kami semua pada malam hari ini. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu,
Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang ada di jalan Simpang Borobudur 27 Malang, yang ada dimanapun juga, di dalam negeri, luar negeri, semua yang mengikuti siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, urapi kami semua Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, menjamah kami semua, dimanapun kami berada, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban di tengah-tengah kami. Dan kami sungguh-sungguh bisa mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu malam ini Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami. Oh Tuhan, menyerahkan masalah-masalah kami dalam tangan-Mu. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu. Kami bahagia dalam Tuhan. Kami mengalami jaminan kepastian di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Dimanapun kaum muda berada, di dalam negeri, luar negeri, lewat internet, semua kami percaya mengalami kuasa yang sama dari Tuhan, mengalami jamahan tangan yang sama dari Engkau. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kaum muda remaja berada saat ini, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan doa dari kaum muda remaja sekalian, atas kunjungan ke Semarang yang sudah Tuhan tolong semuanya. Juga yang sudah ikut serta ke sana, juga Tuhan memberkati semuanya. Masih banyak tugas kita, ya kan? Mohon tetap didoakan oleh kaum muda. Kunjungan-kunjungan selanjutnya biarlah Tuhan tetap membukakan firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu dalam pelayanan kita bersama. Tuhan memberkati. Kita kembali ke Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Malam ini kita berada pada ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat 26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Ya. Jadi Lukas 5 secara keseluruhan, Injil Lukas pasal 5 ini terkena pada mezbah korban bakaran. Injil Lukas pasal 5 terkena pada mezbah korban bakaran. Dulu binatang korban dibawa, disembelih, ya, kemudian dibakar untuk pengampunan dosa. Sekarang sudah digenapkan dalam salib Kristus, korban Kristus. Jadi Lukas 5 ini menunjuk mezbah korban bakaran. Sekarang adalah salib Kristus atau korban Kristus. Salib Kristus atau korban Kristus. Jadi salib Kristus atau korban Kristus adalah kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa. Ini salib Kristus atau korban Kristus adalah kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa atau untuk menyembuhkan penyakit
untuk menyembuhkan penyakit. Jadi kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa atau untuk menyembuhkan penyakit. Untuk menyembuhkan penyakit. Sekarang kita lihat Lukas 5. Jadi tadi Lukas 5 secara keseluruhan itu mezbah korban bakaran, salib Kristus, korban Kristus untuk kuasa adalah kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa atau untuk menyembuhkan penyakit kita semuanya. Sekarang Lukas 5 17 sampai 26. Judulnya orang lumpuh disembuhkan. Ini Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Kita baca mulai ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh. Mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ketika mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Puji Tuhan. Jadi ini judulnya orang lumpuh disembuhkan. Kita lihat dulu, kalau dulu lumpuh secara jasmani, nggak bisa jalan. Sekarang dalam pengertian rohani. Jadi pengertian rohani dari penyakit lumpuh. Pengertian rohani dari penyakit lumpuh. Yang pertama, orang lumpuh ini ada di tempat tidur. Itu menunjuk nikah. Jadi pengertian rohani dari penyakit lumpuh yang pertama, dosa kenajisan di dalam nikah. Dosa kenajisan di dalam nikah. Tempat tidur. Soal tempat tidur. Dosa kenajisan di dalam nikah. Yaitu, mulai sebelum menikah sudah jatuh dalam dosa seks. Sebelum menikah sudah jatuh dalam dosa seks. Yaitulah mungkin sebelum pacaran atau masa pacaran, masa tunangan sudah jatuh. Itu lumpuh, sudah lumpuh. Jadi dosa kenajisan di dalam nikah, tempat tidur. Yaitu sebelum menikah sudah jatuh dalam dosa percabulan, dosa perjinan. Sebelum pacaran sudah jatuh mungkin. Atau sesudah pacaran, sesudah tunangan jatuh dalam dosa percabulan, dosa seks. Nah itu kelumpuhan pertama. Kemudian yang kedua, dosa kenajisan dalam nikah ini yaitu sesudah menikah. Nah ini, sesudah menikah juga bisa jatuh. Sesudah menikah berselingkuh dengan yang lain. Sesudah menikah kawin cerai. Nah, cerai lalu kawin lagi dengan yang lain. Nah, itu lumpuh. Dosa kenajisan di dalam nikah. Atau
Dalam nikah, belum menikah, tidak menikah sebagai anak. Anak tidak taat, tidak dengar-dengaran pada orang tua. Juga dosa kenajisan. Dosa kenajisan di dalam nikah. Anak tidak dengar-dengaran pada orang. Ini pengertian pertama penyakit lumpuh. Dosa kenajisan di dalam nikah. Ya, sebelum menikah sudah jatuh, sesudah menikah jatuh, atau sebagai seorang anak tidak taat, tidak dengar-dengaran pada orang tua. Nah, itu juga dosa kenajisan di dalam nikah. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua, lumpuh ini saja. Tidak aktif. Orang lumpuh itu tidak bisa gerak. Tidak aktif. Sama dengan tidak setia. Nah, kalau yang sudah mengerti Tuhan, sudah bisa beribadah tapi tidak setia. Tidak setia dalam ibadah kepada Tuhan. Tidak setia dalam ibadah kepada Tuhan. Atau tidak mau dan tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Itu non-aktif, tidak aktif. Tidak setia dalam ibadah kepada Tuhan. Atau tidak bisa, tidak mau dan tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Itu kelumpuhan, penyakit lumpuh secara rohani. Ya. Satu lagi, yang ketiga, lumpuh itu berarti macet. Tidak gerak, macet. Tidak ada jalan keluar. Lumpuh, macet, sama dengan tidak ada jalan keluar. Tidak bisa disembuhkan, tidak ada jalan keluar. Sama dengan tidak ada masa depan. Kaum muda, tidak ada masa depan. Lumpuh, macet. Tidak ada jalan keluar dari masalah. Mustahil masalah. Tidak ada masa depan. Suram, gelap masa depan. Tidak ada masa depan. Tidak bisa maju. Tidak ada masa depan. Nah, dari uraian ini, jadi keadaan orang lumpuh itu adalah gagal. Dan binasa. Dosa-dosa itu binasa. Tidak beribadah itu binasa. Jadi keadaan orang lumpuh rohani adalah gagal. Di dunia ini gagal. Dan binasa untuk selama-lama. Gagal dan binasa untuk selama-lama. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ini pengertian lumpuh. Ya, bersyukur orang lumpuh ini diusung. Di ayat 18, orang lumpuh diusung oleh beberapa orang untuk dibawa kepada Yesus. Dihadapkan, dibawa ke hadapan Yesus. Saja, diletakkan di hadapan Yesus. Jadi, orang lumpuh gagal, binasa. Orang lumpuh rohani harus diusung beberapa orang dan dibawa kepada Yesus. Orang lumpuh rohani ini harus diusung, tidak bisa gerak sendiri. Butuh bantuan orang lain. Ya, jadi kalau ada kaum muda yang lumpuh rohaninya dalam kegagalan, dalam kebinasaan, tidak bisa datang kepada Tuhan sendiri. Butuh bantuan. Diusung. Gak mungkin umpama rumahnya di mana. Ya. Misalnya jarak rumahnya dekat-dekat 100 meter dari sini. Lalu dia mau lumpuh, mau maju. Wah, berapa tahun tidak sampai-sampai. Harus diusung. Ya, ini jadi orang lumpuh rohani harus diusung beberapa orang dan dibawa kepada Yesus. Artinya sekarang dibawa dalam ibadah yang benar. Diajak. Ya, untuk masuk ibadah yang benar. Jangan sembarang ibadah juga tidak sembuh. Ibadah yang benar. Tadi ditandai dalam Lukas pasal 5. Yesus mengajar di sana. Saja. Lukas 5 tadi ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar. Ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi. Orang lumpuh rohani harus ditolong, diusung. Beberapa orang dan dibawa kepada Yesus. Artinya diajak atau dibawa masuk dalam ibadah yang benar. Yaitu ibadah yang mengutamakan firman pengajaran yang benar. Jangan sembarang bawa ke ibadah yang mana. Yang cuma
ketawa-ketawa, yang cuma pesta-pesta, bukan itu. Dibawa pada ibadah yang benar. Ya, yaitu ibadah yang mengutamakan firman. Ada Yesus mengajar. Dulu ada Yesus mengajar ibadah. Sekarang yang mengutamakan firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran benar. Saja, semoga kita bisa mengerti. Nah, disebutkan tadi di ayat 17 tadi Yesus mengajar, kemudian ada berapa orang Farisi, nah, kemudian kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, ini kalau bukan ibadah yang benar tidak bisa. Lumpuh rohani tetap lumpuh, berdosa tetap berdosa. Tidak mau ke gereja tetap tidak mau ke gereja, setia tetap tidak setia. Saja itu kalau ibadah yang tidak benar. Tapi kalau dalam ibadah benar, dalam ibadah yang benar kita bisa merasakan hadirat Yesus. Dalam ibadah yang benar kita bisa merasakan hadirat Yesus sebagai imam besar. Dengan kuasa. Nah ini tadi. Mezbah korban bakaran, salib Kristus adalah kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa, untuk menyembuhkan orang sakit sama. Jadi kita merasakan hadirat Yesus sebagai imam besar dengan kuasa untuk mengampuni dosa-dosa. Sama dengan kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Sama dengan kuasa untuk menolong kita. Untuk menolong. Ibadah yang benar. Di mana Yesus mengajar dulu. Ada Yesus. Sekarang di mana ibadah yang benar itu mengutamakan firman pengajaran yang benar. Itu ibadah yang benar. Mengutamakan firman pengajaran. Di situ kita bisa merasa hadirat Yesus imam besar, gembala agung dengan kuasa korbannya tadi. Dengan kuasa untuk mengampuni dosa-dosa. Sama dengan kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Sama dengan kuasa untuk menolong kita. Perlu diusung orang lumpuh. Ya, pengusung itu adalah kehidupan yang bersaksi. Pengusung dulu. Kehidupan yang perlu bersaksi. Pengusung sama dengan kehidupan yang bersaksi. Ya, dan mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, kepada Yesus. Lewat ibadah yang benar. Jangan asal datang ibadah. Saja, tetapi tidak benar. Dan bukan berarti kalau Om mengatakan, oh hanya yang benar di sini, yang lain tidak benar. Jangan begitu. Ibadah benar asal ada Yesus mengajar. Mengutamakan pengajaran benar itu ibadah benar. Kalau tidak benar. Tidak benar. Tujuan utama beribadah itu mendengar firman. Semoga kita bisa mengerti. Jadi perlu pengusung-pengusung. Perlu pengusung. Mungkin, dulu ada si A ini. Tidak datang-datang. Bersaksi. Mengajak. Mungkin diajak. Ya, dia tidak bisa naik mikrolet. Mungkin ayo diajak bersama naik mikrolet dan lain-lain. Mungkin saudara diberkati mobil. Ayo diajak. Bisa. Nah, ini pengusung-pengusung. Saja kehidupan yang bersaksi. Dan mengajak jiwa-jiwa datang kepada Yesus lewat ibadah yang benar. Tekankan itu, ibadah yang benar. Jangan pokoknya ibadah asal ibadah, jangan. Tadi saya di pesawat dapat koran. Nah, di dunia ini sekarang banyak yang kita diajarkan di gereja, diajarkan oleh firman. Di dunia ini sekarang diterapkan. Jangan bilang pokoknya. Saya langsung ke tante ini. Dunia aja sekarang sudah bilang begitu. Jangan bilang pokoknya ini, pokoknya sekolah, pokoknya. Jangan. Nah, apalagi kualitas rohani. Saya bersyukur, dunia tiru-tiru juga. Sekarang jangan bilang, ya pokoknya beribadah lah. Jangan. Cari ibadah yang benar. Cari ibadah yang benar. Seperti saudara, pokoknya sekolah. Tahu-tahu 100% sekolahnya tidak lulus UNAS loh. Karena pokoknya sekolah. Nah itu jangan. Cari yang benar. Dan kalau Om mengatakan bukan di sini saja yang benar ya, yang lain tidak benar. Nah, ya diteliti. Kalau ibadah itu hanya hura-hura dan lain, firman sedikit sekali tidak ada tempatnya. Ibadah yang tidak benar. Tidak benar. Ibadah yang benar. Yesus mengajar. Mengutamakan firman pengajaran yang benar. Makan
Tujuan datang ke ibadah itu nomor satu makan. Kalau kita makan ada kegiatan, ada kekuatan. Kalau tidak makan disuruh melayani ambruk. Mengutamakan pengajaran yang benar. Makanan rohani. Semoga kita bisa mengerti. Ya, dibutuhkan pengusung-pengusung. Ayo kamu udah bergerak. Kalau lagunya sekolah minggu Bapak Abraham mempunyai anak satu. Ngajak satu jiwa. Itu kan. Coba satu ini ngajak satu. Besok Sabtu depan sudah sampai situ. Iya kan? Sabtu depan sudah sampai situ. Ayo berdoa. Berusaha. Mengusung. Orang yang lumpuh. Orang yang katanya Kristen. Tapi tidak ke gereja. Ini lumpuh. Katanya Kristen. Tapi kok berbuat dosa melawan orang tuanya. Ayo. Bawa ke gereja. Ya. Atau waduh dalam masalah yang berat dia. Yang mustahil. Seperti masa depannya. Ayo bawa. Mungkin kita nolong. Ayo sini. Belajar sama aku boleh. Tapi itu terbatas. Paling tepat dibawa pada Yesus. Pertolongan. Yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Atau orang yang belum kenal Yesus. Juga lumpuh. Ayo bawa. Disaksikan ke bawah. Semoga kita mengerti. Ada 3 kemungkinan. Nah, kalau sudah ibadahnya benar. Masih ada 3 kemungkinan. Makanya Om bilang jangan pokoknya. Ini sudah ibadah benar. Ada Yesus mengajar. Masih 3 kemungkinan. Bayangkan masih sepertiga. Masih 3 kemungkinan. Jadi sepertiga yang betul-betul sesuai. Bayangkan loh. Ini sudah benar. Apalagi yang tidak benar ya sudah tidak ada. Mengerti maksudnya? Mengerti. Sungguh-sungguh. Ayo. Ada 3 kemungkinan. Atau 3 kelompok yang terjadi dalam ibadah yang benar. Nah, makanya hati-hati. Kalau saudara merasa di sini ibadah benar. Oh ya saya dibekali firman terus. Masih harus hati-hati. Masih ada 3 kelompok. Ada 3 kemungkinan. Atau 3 kelompok yang terjadi dalam ibadah yang benar. Nomor 1. Orang banyak. Nah, orang lumpuh ini mau dibawa pada Yesus. Tapi karena banyak orang. Ya tidak bisa masuk. Pintunya kecil. Orangnya banyak berjubel. Bagaimana sedangkan tidak ngusung saja. Secara sendiri pribadi sulit masuk. Apalagi ngusung-ngusung. Susah. Nah ini kelompok banyak orang. Yang pertama. Kelompok banyak orang. Itu di ayat 19. Lukas 5 ayat 19. Kelompok banyak. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk. Berhubung dengan banyaknya orang di situ. Nah, kelompok banyak orang. Kelompok orang banyak. Yang bahasa Indonesia yang benar. Orang banyak. Ya, kelompok orang banyak yang menjadi sandungan. Tidak bisa masuk. Orang yang butuh tidak bisa masuk. Karena orang banyak itu juga tidak masuk. Cuma bergumul di pintu. Wah, jadi menjadi sandungan. Kelompok orang banyak yang menjadi sandungan. Ini sama dengan Kristen umum. Kristen umum tidak punya kualitas. Ya cuma begitu. Ya yang penting kita ke gereja kan. Yang penting kita ini. Yang penting ya itu aja. Kelompok orang banyak yang menjadi sandungan. Kristen umum. Sebab kenapa jadi sandungan? Sebab mereka datang beribadah bukan karena Yesus. Bukan karena pengajaran yang benar. Saja. Tetapi karena mencari perkara-perkara jasmani. Nah ini kelompok umum. Sebab kenapa jadi sandungan? Sebab mereka beribadah bukan untuk mencari Yesus. Pribadi Yesus. Bukan untuk mencari firman pengajaran benar. Tapi mencari perkara-perkara jasmani. Perkara jasmani. Nah ini hati-hati. Ini hati-hati. Ini akan menjadi sandungan. Kalau kita ke gerejanya mencari perkara jasmani. Akan menjadi sandungan bagi orang. Kita melayani. Saya berkhotbah. Saudara main musik. Sakur kaum muda. Untuk mencari perkara jasmani. Bukan menjadi berkat. Jadi sandungan. Jadi sandungan. Menjadi sandungan. Ayo sungguh-sungguh. Cari pengajaran yang benar. Cari pribadi Yesus. Sungguh-sungguh akan menjadi berkat. Akan menjadi dan menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Bukan menyandung, tapi menarik orang datang
kepada Tuhan. Bisa ya? Nah ini utamakan. Semoga. Ya, dijaga, kita juga dijaga. Kita sendiri menjaga diri. Jangan waspada, jangan tersandung pada orang lain. Nah, dalam ibadah waspada. Dalam ibadah kita jangan sampai tersandung pada orang lain. Wah, sudah aku tidak mau ke gereja. Itu aja yang sangkur begitu. Itu gembalanya aja begitu. Tidak mau aku. Jangan. Rugi. Jadi ini waspada. Dijaga. Ya, dalam ibadah jangan sampai kita tersandung pada orang lain. Terlebih jangan sampai tersandung pada diri sendiri. Nah, ini sandungan paling hebat. Tersandung pada diri sendiri. Karena hati keras. Karena keras hati. Karena keras hati. Itu tersandung pada diri sendiri. Karena keras hati. Gampang tersinggung orang keras hati. Gampang tersinggung. Nah, itu tersandung pada diri sendiri. Orang lain sebenarnya tidak ada apa-apa. Dia tuh, wah begini, wah begitu. Karena keras hati. Tersandung pada diri sendiri. Hati-hati. Tersandung pada orang lain sudah gawat. Apalagi tersandung pada diri sendiri. Karena keras hati. Sehingga gampang tersinggung. Sedikit mungkin temannya cuma tidak ngajak ngomong karena penting. Ke sana cuma berdua. Mestinya bertiga. Berdua. Ya ini sudah kelompok. Ini tidak sehat sudah. Aku tidak mau lagi. Nah, tersandung. Padahal tersandung pada diri sendiri. Keras hati. Sehingga jangan. Jangan gampang tersandung pada orang lain. Terlebih jangan tersandung pada diri sendiri. Bahaya. Tidak masuk pintu. Tidak masuk pintu ibadah. Sama dengan tidak masuk pintu surga. Ibadah itu dalam kitab Kejadian. Sebagai waktu Yakub mendirikan di sini adalah Betel, rumah Allah. Tuhan bilang ini pintu gerbang surga. Rumah Allah itu pintu gerbang surga. Ibadah itu pintu gerbang surga. Semoga kita mengerti. Nah, ini kelompok pertama. Sudah ada pengajaran benar. Tapi masih ada orang yang banyak. Karena datang bukan mencari pengajaran benar. Mencari perkara jasmani. Masih ada kelompok satu. Orang banyak. Kelompok kedua. Ahli Taurat. Kelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Kelompok kedua. Kelompok ahli Taurat di ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengar juga. Tapi di ayat yang ayat 17 tadi, ahli Taurat saja. Kemudian ayat yang ke-21. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam, siapa orang ini yang menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dan seterusnya. Saja. Dan seterusnya. Nah ini ahli Taurat. Kelompok ahli Taurat dan orang Farisi mendengar firman tapi saja. Waktu Yesus bilang, karena imanmu engkau sudah disuruh. Kok bisa ini? Melawan firman. Jadi kelompok ahli Taurat dan orang Farisi tersandung pada firman pengajaran yang benar. Tersandung pada pribadi Yesus, firman pengajaran yang benar. Tadi tersandung pada orang banyak. Hati-hati. Sekarang lebih lagi. Kelompok orang ahli Taurat dan orang Farisi ini tersandung pada pribadi Yesus. Yesus ngomong, dosamu diampuni. Wah, tersandung. Siapa dia? Wah, kok mentang-mentang ya? Nah, ini. Tersandung pada pribadi Yesus atau tersandung pada pengajaran yang benar. Sebab keras hati. Sehingga sering mengkritik firman pengajaran yang benar. Bahkan menolak, mengkritik. Oh, masa begitu? Masa begini? Mengkritik firman pengajaran benar. Dan menolak firman pengajaran yang benar yang di luar logika. Di luar logika manusia. Di luar logika manusia. Seringkali, loh ini manusia kok bilang dosamu diampuni, kan cuma Allah yang mengampuni. Nah, di luar logika. Dia tidak bisa terima pribadi Yesus, bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Amin, saudara. Logikanya terbentur. Terbentur logika. Kita seringkali firman mustahil. Wah, tidak bisa. Tebarkanlah jalamu Petrus. Semalam-malaman sudah menebar jala. Tidak berhasil. Siang-siang tempatnya tidak memadai di pantai. Kalau cari ikan menebar jala itu kan di dalam.
Di pantai orang renang nanti kena. Tebarkan jalan. Wah, kritik. Wah, nggak bisa. Nah, tersandung, kerasat. Tapi kalau dia tadi kesaksian, ayo sudah lapor aja. Kasih nasihat. Wah, nanti, itu. Nanti kalau. Nah, firman itu begitu. Kalau kita pakai logika, nanti kalau saya. Oh, nanti kalau. Itu. Mengkritik akhirnya, menolak firman. Karena keras hati. Karena firman di luar logika. Dia mau pakai logika bukan pakai iman. Pakai logika. Sehingga semoga kita bisa mengerti. Jadi menolak firman yang di luar logika manusia. Itu ahli Taurat. Orang Farisi. Kelompok 2. Ini kelompok negatif 2 ini. Sudah ada pengajaran benar. Sudah ada ibadah yang benar. Ada kelompok yang tidak benar. Satu mencari perkara jasa. 2 hanya ingin lihat mana firmannya. Mengkritik dan lain-lain. Nah ini. Baru kelompok ketiga ini yang benar. Kelompok ketiga, kelompok orang lumpuh. Nah, mendengar tentang firman mereka yakin sampai jebol ke atas. Sampai naik ke atas karena tidak bisa masuk. Kalau tidak yakin, ya jangankan dihalangi. Baru biarpun pintu terbuka, kalau tidak yakin, percuma, tidak usah bawa ke dukun aja sana. Tapi karena yakin, ayo, dengar, yakin kita, ayo masuk, tidak bisa, ayo lewat atas, sudah lewat mana aja, ayo lewat. Nah itu, karena yakin. Amin, saudara. Nah ini, jadi kelompok C, kelompok ketiga, ini kelompok orang lumpuh yang menerima firman pengajaran yang benar. Yang menerima firman pengajaran. Pengusungnya terima, orang lumpuhnya terima. Kalau pengusungnya tidak terima, ini gawat juga. Mau ngusung orang, pengusungnya yang tidak terima. Hati-hati loh ya. Seringkali kita bersaksi, kita sendiri yang tidak percaya. Jadi contoh yang tidak baik. Nah itu. Akhirnya tidak manjur kesaksiannya. Ayo. Mungkin yang lumpuh masih agak, masa bisa sih? Ayo yakin, ayo. Tapi tidak bisa loh, banyak orang. Tenang, ayo kita berusaha. Ayo naik ke atas. Itu. Pengusung ini juga memberi semangat. Yang bersaksi, mengajak teman. Aku malu. Tidak usah aku dengan aku. Aku ini. Ayo. Usaha apa? Usaha. Saja. Untuk kita bisa dipakai Tuhan. Pengusung. Jadi pengusung kelompok orang lumpuh bersama pengusung yang menerima pengajaran yang benar. Prosesnya mendengar firman pengajaran dengan sungguh-sungguh. Prosesnya mendengar firman pengajaran dengan sungguh-sungguh atau mendengar firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus sehingga bisa sungguh-sungguh. Ya, mendengar firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus sehingga bisa sungguh-sungguh mendengar. Mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan kebutuhan. Seperti orang lapar makan. Butuh makan. Kita ke gereja itu butuh makan. Kalau pulang gereja nanti pulang rumah, di rumah makan nasi. Makan untuk jasmani. Atau pulang gereja ke warung, karena kos, ke warung. Makan untuk untuk yang jasmani. Tapi ke gereja, untuk jiwa roh kita yang rohani. Makan firman. Dengar. Kalau nasi makan lewat mulut. Kalau firman lewat telinga. Mendengar firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus. Oke, dalam urapan Roh Kudus. Sehingga kita bisa mendengar sungguh-sungguh. Mendengar dengan suatu kebutuhan bagaikan orang lapar. Kalau orang lapar itu semua jadi enak. Betul ya? Jadi lauknya lapar. Kalau nanti ada yang masuk Lempinel Kristus ajaib, nah itu lauknya lapar. Nah itu. Dulu guru saya mengajar, lauk pauk yang paling enak apa? Ya, sebut. Kalau hamba Tuhan, apa lauk pauknya? Merendah, kerupuk, kecap. Beliau bilang bukan, salah. Kalau hamba Tuhan, lauk pauk yang paling enak, lapar. Nah itu. Kalau lapar nasi saja. Nah, itu. Dulu saya mengalami. Pulang sekolah belum ada nasi. Jam 2, setengah 3. Sampai di rumah belum ada nasi. Padahal makan paginya
Di Dokar itu 5:30, jam 6 makan pagi. Bayangkan sampai jam 2:30 sore belum ketemu nasi lagi. Nah, begitu ketemu nasi, tak sama garam aja kalau ada garam. Tek, ya begitu, lapar karena lapar. Kalau ada tetangga kasih parutan kelapa, wah sudah. Seperti di restoran mana itu? Saya paling kecil jadi paling bahaya. 4 orang kami, saya yang paling kecil masih waktu itu. Jadi ya paling harus pandai-pandai. Nah, itu lapar lauknya. Ya, jadi kita mendengar firman juga kebutuhan, lapar, kebutuhan. Setelah itu mendengar, mengerti. Nah, proses mengerti firman, mengerti firman pengajaran yang benar. Setelah mengerti, nah baru percaya, yakin pada firman pengajaran benar. Sehingga firman pengajaran benar menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman di dalam hati. Nah ini yang penting. Ayo, saja bawa orang lumpuh. Mungkin kehidupan kita yang lumpuh malam ini. Waduh, ada dosa kena najis. Waduh, melawan orang tua. Ya. Aduh, sudah tidak setia ibadah. Enteng sudah. Kalau dulu tidak masuk, waduh Tuhan. Sekarang ya tenang, santai. Nah, itu sudah lumpuh. Sudah lumpuh. Sudah lumpuh. Apalagi tidak bisa ibadah sampai tidak mau sampai tidak bisa. Tidak bisa. Itu lumpuh. Satu lagi dalam masalah-masalah yang mustahil. Kita menghadapi masalah. Tidak bisa maju-maju. Ini masa depan ini bagaimana? Ini dalam kelumpuhan. Kalau pas kita sudah datang, ayo dengar firman dulu. Kita datang dalam ibadah yang benar, bertemu Yesus dalam pengajaran yang ayo dengar sungguh-sungguh, ngerti sampai percaya, yakin pada firman pengajaran menjadi iman. Firman pengajaran benar menjadi iman di dalam hati. Lalu praktekkan. Praktek firman pengajaran benar menghasilkan ketekunan. Nah, ini iman dan ketekunan. Sehingga iman yang dipraktekkan menghasilkan ketekunan. Ketekunan. Artinya tidak bisa dihalangi oleh apapun, siapapun untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah yang benar. Itu ketekunan. Tidak bisa dihalangi oleh apapun atau siapapun untuk datang kepada Yesus dalam ibadah yang benar. Seperti orang pengusung dengan orang lumpuh. Mau masuk pintu, aduh tak bisa. Wah, jangankan kita mengusung orang lumpuh. Sendiri saja sudah tidak bisa masuk. Ini bagaimana ini? Ayo, bukan menyerah. Wah, jangan, ayo cari jalan lain. Ke atas dan lain sebagainya. Ayo, tidak mau terhalang. Tidak bisa dihalangi. Dan selalu berusaha. Nah, ini ketekunan. Sama dengan selalu berusaha. Dengan cara apapun untuk bisa datang kepada Yesus. Lewat ibadah benar. Selalu berusaha. Selalu berusaha sungguh-sungguh untuk bisa datang kepada Yesus. Lewat ibadah yang benar. Bahkan sudah mustahil. Orang lumpuh mau dibawa ke genteng. Bagaimana? Betul? Nah, ayo kalau saudara bilang, aduh om mustahil, berat om halangannya. Ayo sungguh-sungguh. Yakini firman. Doa sungguh-sungguh. Yakini firman. Ya, supaya praktekkan firman. Supaya menghasilkan ketekunan. Tidak bisa dihalangi. Ketekunan. Selalu berusaha. Sungguh-sungguh. Selalu berusaha sungguh. Untuk bisa bertemu Yesus lewat ibadah. Sekalipun sudah mustahil bagi kita. Ya ini orang lumpuh. Ke depan aja susah menggotong orang lumpuh. Ini mau naik ke atas bagaimana itu? Bagaimana kira-kira? Nah ini berat sekali. Tapi inilah iman dan ketekunan. Ini yang ditunggu oleh Tuhan. Jadi dari pihak Yesus ayat 20. Sekarang kita lihat proses
pertolongan, proses kesembuhan orang lumpuh. Dari pihak Yesus, ayat 20, 23 sampai 24. 20 tadi, Lukas pasal 5, ayat 20. Kata Yesus, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, hei saudara, dosamu sudah diampun. 23, manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dari pihak Yesus, yaitu kuasa salib untuk mengampuni dan menyembuhkan. Dari dosamu diampuni. Dari pihak Yesus, ini adalah kuasa salib dari pihak Yesus. Yesus selaku memberikan kuasa salib untuk mengampuni dan menyembuhkan orang lumpuh. Mengampuni dan menyembuhkan orang lumpuh. Dari pihak kita, orang lumpuh, dari pihak orang lumpuh, iman dan ketekunan. Tadi, iman, percaya. Kalau tidak percaya dia pulang duluan. Wah sudah, tidak usah, pulang aja. Apalagi ada halangan. Wah, sudah tidak usah. Susah. Iman dan ketekunan. Ayo. Mungkin kita sudah percaya. Tapi kok, jalan buntu masih. Aduh, kok bisa. Terus tekun. Iman dan ketekunan. Iman dan ketekunan. Sehingga dari pihak Yesus memberikan kuasa salib untuk mengampuni dan menyembuhkan penyakit lumpuh. Dari pihak kita iman dan ketekunan. Nah, ini saja. Sama, saya selalu mengatakan dari pihak Yesus, kuasa untuk mengampuni itu sama dengan mengulurkan tangan. Dari pihak kita iman dan ketekunan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Sehingga terjadi mujizat. Tangan ketemu tangan, terjadi mujizat. Tangan kuasa dari Yesus, tangan iman dan ketekunan dari kita. Kalau ditambah tangan kuasa, ditambah tangan iman ketekunan, terjadilah mujizat. Terjadi mujizat. Sehingga semoga kita mati. Mujizat rohani. Terjadi keubahan hidup. Mujizat rohani. Terjadi pembaharuan. Keubahan hidup. Keubahan hidup. Sehingga dari manusia daging menjadi manusia rohani. Lewat pengampunan dosa. Yaitu mengalami pengampunan dosa. Sehingga kita hidup benar, hidup suci. Ini keubahan. Dari lumpuh, najis, dan lain-lain. Ayo, malam ini setelah mendengar firman iman dan ketekunan dari pihak Tuhan. Kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengampuni. Terjadi mujizat. Kuasa ditambah iman, terjadi mujizat. Mujizat rohani, keubahan hidup, pembaharuan. Sehingga kita mengalami pengampunan dosa sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci. Ayo, buang dosa-dosa. Hidup benar, hidup suci. Hidup benar, hidup suci. Itu pembaharuan. Mujizat rohani. Kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat jasmani memberi jalan keluar dari segala masalah sampai yang mustahil. Memberi jalan keluar dari segala masalah sampai yang mustahil. Menyelesaikan masalah sampai yang mustahil. Yakin menyelesaikan masalah sampai yang mustahil. Dan kalau sudah sembuh lumpuhnya bisa jalan ke depan, memberi masa depan. Memberi masa depan, ini mujizat yang jasmani. Memberi masa depan yang berhasil, indah dan bahagia. Yakin saja. Ayo sungguh-sungguh. Jadi selalu datang kepada Yesus. Ayo kita menjadi pengusung. Atau kita sendiri harus datang kepada Yesus malam ini. Mari semua datang kepada Dia. Dengan iman dan ketekunan. Yesus datang dengan kuasa korban Kristus. Kuasa pengampunan. Kuasa penyembuhan. Ditambah iman dan ketekunan. Mujizat terjadi. Mujizat rohani kita diubahkan bisa hidup benar. Hidup suci, mujizat jasmani. Jalan keluar dari segala masalah. Tidak ada yang mustahil. Semua masalah selesai. Sampai yang mustahil. Dan
mulai kita bisa bergerak ke depan. Masa depan yang berhasil indah bahagia. Dan kita dipakai. Kita dipakai oleh Tuhan. Dalam ibadah pelayanan. Terutama dalam pembangunan tubuh Kristus. Sudah bisa bergerak. Sudah bisa aktif. Kita dipakai. Kalau lumpuhnya sudah sembuh, kita bisa aktif. Dipakai oleh Tuhan. Dalam kegerakan Roh Kudus Ujana. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Nah ini. Ayo mujizat. Dan jika Yesus datang kembali kedua kali. Mujizat terakhir. Kita menjadi sempurna. Tidak bercacat celah. Seperti dia. Menjadi mempelai wanita. Yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permai. Mari malam ini biarlah sungguh-sungguh dalam ibadah. Cari ibadah yang benar. Yang sungguh-sungguh. Mari kita sendiri bawa diri kita selalu datang kepada Yesus lewat ibadah yang benar, yang sungguh-sungguh, yang ada pengajaran, yang mengutamakan pada benar. Kita juga bisa menjadi pengusung, melayani Tuhan, mengusung orang-orang lumpuh, yuk teman-teman kita dan keluarga kita diusung semua kepada Yesus semua. Nah, sampai kita mengalami mujizat. Percaya pada firman, iman dan ketekunan dari pihak Tuhan, kuasa korban Kristus. Terjadi mujizat rohani, kita bisa hidup benar, suci, mujizat jasmani, semua bisa selesai. Masa depan yang indah. Kita dipakai juga oleh Tuhan. Untuk pelayanan pembangunan tubuh. Sampai Yesus datang, betul-betul mujizat terakhir, sempurna seperti dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam ini. Haleluya. Ada waktu di hidupku. Serahkan hidup ini dalam tangan Tuhan. Percaya, yakin, dan tekun. Sudah tidak rugi. Ya, percaya, iman, dan ketekunan. Tidak rugi. Saja tidak rugi. Tuhan tinggal tunggu waktu Tuhan. Tuhan jadikan semua indah. Nomor 10. Jalan Tuhan. Nyanyian tambahan. 10. Jalan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Di mana kaum muda berada saat ini, bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi nomor 10. Jalan Tuhan. Di hidupku pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak. Ayat 2. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Ayat 3. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Iman, ketekunan, langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku.
pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Lagi, yang sudah hafal tundukkan kepala. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Dengan O. Haleluya. Lagi dengan tundukkan kepala. Saya tidak panggil maju, tapi jika ada yang mengulurkan tangan iman dan ketekunan kepada Tuhan, angkat dua tangan ke atas. Tinggal menunggu waktu Tuhan. Dia mengadakan mujizat di tengah kita. Serahkan semua kepada Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Dalam ibadah benar masih dibagi 3 kelompok. Hanya sepertiga yang bisa bertemu Yesus mengalami mujizat. Lagi. Haleluya. Haleluya. Serahkan sungguh-sungguh hidup kepada. Sekali lagi. Haleluya. Oh, haleluya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bangga dengan suatu. Serahkan kepada Dia. Iman dan ketekunan. Orang lumpuh dengan iman ketekunan bisa jadi indah hidupnya. Haleluya. 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 Yakin kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Jamah semua dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Jamah dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Oh, haleluya. Semua jadi indah pada waktunya Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Semua selesai pada waktunya. Semua sempurna pada waktunya. Kami tidak bercacat celah lagi Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Engkau tolong kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Biar mujizat terjadi. Berikan iman dan ketekunan kepada kami. Menanti waktunya Tuhan. Tangan kuasa-Mu diulurkan. Mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami sempurna. Tidak bercacat celah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kaum muda semua. Dimanapun kami berada. Berikan kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti. Melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan uluran tangan-Mu. Mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata kami. Melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan. Yang bekerja kaum muda. Engkau tolong kiranya. Berkati dengan berkat dari surga. Hutang piutang tolong Tuhan semua. Engkau berkemurahan semua. Yang mencari pekerjaan buka jalan.
yang sekolah kuliah, menghadapi UTS, menghadapi skripsi, tesis, dan lain-lain, desertasi, Engkau tolong semua Tuhan. Tangan kuasa-Mu yang menolong kami semua. Tidak ada kelumpuhan-kelumpuhan, Engkau tolong semua. Pekerjaan semua, studi semua, masa depan berikan yang terbaik bagi mereka. Nama-Mu dipermuliakan. Perjodohan beri yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu diagung muliakan Tuhan. Terima kasih beri ketenangan, kesabaran kepada kaum muda. Tidak tergoda oleh apapun. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih. Hamba serahkan mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan kuasa-Mu yang memegang kami. Dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Segala keluh kesah kaum muda, Engkau yang mendengar, Engkau tolong Tuhan. Pagari kami semua Tuhan. Pagari dengan tangan kuasa-Mu. Pagari dengan kebenaran kesucian-Mu Tuhan. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih. Pakai semua menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa kaum muda yang lain untuk datang kepada-Mu, menjadi pengusung-pengusung Tuhan. Mulai mengusung orang lumpuh sampai mengusung tabut perjanjian Tuhan. Dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih. Nama-Mu diagung muliakan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Terima kasih. Yang tidak hadir malam ini, Engkau tahu keadaan mereka. Engkau jamah juga. Engkau tolong di lain kesempatan bisa datang kepada-Mu. Terima kasih. Demikian kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa membalas apa-apa Tuhan. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda bagi mereka. Selamatkan mereka semua. Juga gembala-gembala yang pernah menggembalakan kami di daerah. Kami belum bisa membalas apa-apa. Balaskan berkat. Pakai mereka semua dalam pengajaran yang benar. Engkau tolong. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jika latihan kur kaum muda, Engkau juga berkati semuanya. Kami serahkan dalam tangan. Terima kasih. Syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Jakarta. Kepada tanggal 8, 9, 10 Oktober yang akan datang di Taman Mini Indonesia Indah. Tuhan memberkati semuanya. Kita menyanyi nomor 2. Nomor 2 dari nyanyian tambahan nomor 2. Baik. Arti kehadiran. Jalan Musa oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, akur. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran, sekali lagi. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, sejahtera. Walau di tengah badai,
bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Kebaktian kita besok sore di sini jam 6:45 kebaktian umum. Ya, gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan, mendekat pada Tuhan. Orang lumpuh dekat pada Tuhan bisa disembuhkan. Semua mengalami tangan kuasa Tuhan, ya. Sangat rugi jika tidak datang lumpuh. Jika datang mau lumpuh mau apapun, ada tangan kuasa Tuhan menolong kita, ya. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore, dan Rabu doa penyembahan jam 5:30 sore. Sabtu kaum muda remaja jam 5 sebentar. Ajaklah teman-teman yang lain untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kemudian di Malang, Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, besok pagi jam 7:15 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang kepada Yesus, menerima uluran tangan kuasa Tuhan. Yang lumpuh, yang mustahil, Tuhan tolong semua. Tidak datang, malah jauh dari Tuhan, malah lumpuh, terjadi kelumpuhan. Rugi. Semoga Tuhan tolong kita. Selasa, doa penyembahan jam 5:30 sore. Kamis, pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:15. Maaf, Selasa 5:15. Kamis, pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:15. Dan Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah teman yang lain datang pada pengusung-pengusung. Juga diberkati oleh Tuhan. Semuanya. Baik, Tuhan memberkati. Doa yang ulang tahun tanggal 27 September sampai 4 Oktober 2013. 27 September, Deborah Nugraini Hendro, Malang. 27 September kemarin. Yanitra Abdi Darmawan, Malang, hari ini 28 September. Giovanni Logis, hari ini 28 September. Inke Septa Paulina, 30 September. Mini Asiantik, Malang, 30 September. Eki Kartika Sani, 1 Oktober, Malang. Ada di sini? Nah, di Malang, ya. 1 Oktober. Sinar Andi Putra Munte, Medan, 1 Oktober. Golda Edgina Aurora, Malang, 4 Oktober. Untung Haryono, Samarinda, 4 Oktober. Dan lain-lain yang tidak disebut nama. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan. Ya, tanggal 4 Oktober. Ya, Untung Haryono ini ulang tahun sekaligus menikah. Saudara diundang semua. Ya, diundang semua. Silakan datang. Kalau kesulitan transport, daftar. Nanti akan diatur. Pesannya beliaunya begitu. Entah naik apa diseret. Yang penting daftar. Dari Surabaya yang kesulitan transport, mendaftarkan diri. Nanti kita charter mobil atau apa, bisa ikut semua. Ya, hari Jumat itu. Jam 5 sore kalau tidak salah, kebaktiannya jam 5 sore. Wajib datang katanya. Wah, wajib. Lagu wajib. Ya, yang di Malang juga, kalau sulit ke Hotel Haris, kumpul di gereja juga. Ya, akan diatur transportnya. Menurut beliau loh ya, saya tidak ikut-ikut. Jadi jangan, wah ini anak emas ini. Kalau ini diatur transport, kalau kami dilempar-lempar. Nah, jadi beliaunya yang menyediakan, saya cuma mengumumkan. Saya yang mengumumkan. Ya, baik. Mari kita sama-sama bangkit diri. Kita tamatkan kebaktian. Ya. Lagi, duduk lagi. Ya. Besok sore di sini pengisian formulir yang sudah melayani. Serempak bawa ballpoint. Ya, jangan pinjam-pinjam lama nanti. Bawa ballpoint. Yang baru melayani sudah mengumpulkan formulir kuning, sudah tidak usah. Yang sudah melayani formulir putih, jadi itu besok bawa ballpoint ya. Pinjam atau bawa terserah. Ya, ballpoint satu-satu. Baik,
Di Malang juga, besok sesudah kebaktian pagi, yang sudah melayani, besok juga mengisi formulir bersama-sama. Karena kenapa bersama-sama? Karena ada yang bilang, oh saya tidak baca, oh saya tidak ngerti, oh saya, besok dituntun. Spesial. Dituntun. Nomor 1, ayo tulis. Seperti ujian SNMPTN. Mari kita sama-sama makin diri, kita tamatkan kebaktian pada malam ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bahagia bersama Engkau. Di saat kami menghadapi apapun juga, kami datang kepadamu Tuhan. Lewat ibadah yang benar, kami datang dengan iman dan ketekunan Tuhan. Maka di situ tangan kuasa-Mu bekerja, mengadakan mujizat bagi kami semua. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Engkau menjamin hidup kami. Masa depan yang indah, berhasil, bahagia. Di dalam Engkau, di bumi sampai di surga Tuhan. Terima kasih. Dorong anak-anak kaum muda semua supaya mempunyai iman dan ketekunan. Ada usaha yang sungguh-sungguh. Selalu percaya Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Selalu mengalami jamahan tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih segala keluh kesah kami. Engkau yang mendengar, Engkau tolong semuanya Tuhan. Terima kasih. Latihan kur kaum muda, Engkau memberkati semua. Dan jika kami pulang ke tempat kami masing-masing dari dekat dan jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok sore di sini, dengan setia. Besok pagi di Malang, bisa datang dengan setia kepadamu. Mengajak jiwa-jiwa yang lain, mengusung jiwa-jiwa yang lain datang kepada Tuhan. Dan kami juga mengalami mujizat. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pengorbanan kaum muda, apapun bentuknya, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan tidak menipu kami. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.